Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan inspiratif. Jumpa lagi di Amruddin Majid Rambut Putih Official. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan teknik pelaksanaan musrembang desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa. Baiklah kawan-kawan inspiratif, sebelum kita masuk pada konten video kali ini, kawan-kawan inspiratif jangan lupa lakukan like, comment, subscribe, and share ya. Oke, baiklah kawan-kawan inspiratif, berbicara terkait dengan pelaksanaan musrembang desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang perlu dipersiapkan dengan matang. Apa itu yang 3? Yang pertama adalah pra pelaksanaan kegiatan musrembang. Yang kedua adalah pelaksanaan musrembang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan musrembang desa. Oke, baiklah kita masuk ke pra pelaksanaan musrembang desa. Untuk di pra pelaksanaan musrembang desa ini, kita sangat berharap bahwa peran-peran KAUR perencanaan itu sangat dominan. Kenapa harus KAUR perencanaan? Karena salah satu tupoksi dari KAUR perencanaan adalah memfasilitasi kegiatan musyawarah di tingkat desa. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh KAUR perencanaan untuk menghadapi proses pelaksanaan kegiatan musrembang itu sendiri? Yang pertama dilakukan adalah koordinasi dulu dengan sekdes atau kepala desa. Apa item yang harus dikoordinasikan? Yang pertama, disarankan untuk dilakukan rapat internal, mengumpul seluruh perangkat desa untuk membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan musrembang desa. Kemudian kalau seandainya sudah dilakukan rapat internal, lanjut konten atau isi yang dibahas dalam rapat internal itu apa? Ya, secara teknis adalah dibahas dalam rapat internal terkait dengan pelaksanaan musrembang desa. Apa itu hal teknis yang dimaksud? Yang pertama, misalnya disepakati dulu kapan jadwal. Dengan melihat berbagai kesempatan masyarakat, kesempatan para pihak, kemudian ditentukan jadwal. Kemudian tempatnya di mana? Nah, kemudian yang mau diundang siapa? Narasumber siapa yang mau diundang? Kemudian peserta siapa yang mau diundang. Kalau ini sudah clear, kemudian masuk pada tataran teknis. Misalnya teknis ini misalnya pembagian peran. Siapa yang memastikan kesiapan gedung atau tempat pelaksanaan kegiatan musrembang. Di gedung atau tempat pelaksanaan musrembang yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kesiapan kursi, meja, sound system, kelistrikan. Ya, itu harus sudah dipastikan, dipersiapkan, dan harus ada orang khusus yang memastikan kesiapan hal tersebut. Selanjutnya, kita kembali ke administrasi. Itu harus ada orang tertentu yang harus menghandle penyiapan dokumen, misalnya berita acara, daftar hadir, notulen, kemudian susunan acara, ya, termasuk yang mencetak baliho. Itu harus sudah dipersiapkan. Ya, termasuk karena ini musrembang desa, maka diharapkan tim penyusun ini harus sudah mempersiapkan materi pemaparan yang akan dibawakan di saat kegiatan musrembang desa. Ini harus sudah dipersiapkan. Dari sejumlah item teknis yang harus dipersiapkan tadi, ini di bawah koordinasi KAUR perencanaan. Meskipun sudah ada pembagian peran. Sehingga KAUR perencanaan harus memastikan setiap item-item teknis tadi itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, sehingga sangat disarankan untuk teman-teman KAUR perencanaan terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan musrembang ini, ya sehari sebelum pelaksanaan kegiatan musrembang, kita sangat berharap teman-teman KAUR perencanaan memastikan kesiapan-kesiapan teknis tadi. Mulai dari kesiapan gedung, kursi, penataannya, kelistrikannya, sound systemnya, infokus, kemudian baliho sudah dipasang atau belum, nah itu. Kemudian penyebaran informasi. Penyebaran informasi, KAUR perencanaan mengecek apakah Pak Dusun sudah menyampaikan ke masyarakatnya, atau ada mekanisme lain yang digunakan selain menggunakan surat undangan untuk memastikan kehadiran masyarakat, memastikan teman-teman narasumber. Nah, sehingga kalau ini sudah klop semua, maka kita anggap bahwa persiapan pra pelaksanaan musrembang sudah dianggap 100%. Selanjutnya, kita masuk pada prosesi pelaksanaan musrembang desa. Hal yang urgen diperhatikan saat pelaksanaan musrembang desa di hari H adalah KAUR perencanaan memastikan para pihak stakeholder perangkat desa sudah mengambil tempat sesuai dengan posisi dan memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan atau kesepakatan lewat rapat internal untuk persiapan kegiatan musrembang desa. Selanjutnya, setelah itu dipastikan sudah clear, kemudian MC mengambil alih semua prosesi pelaksanaan kegiatan musrembang desa. Hal yang pertama dilakukan oleh MC adalah mempersilakan para peserta, para narasumber, para tamu undangan untuk menempati posisi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ya, setelah itu kemudian MC akan membacakan alur dan tahapan susunan acara kegiatan musrembang desa. Biasanya susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti secara otomatis dirjen yang sudah ditunjuk itu mengambil tempat dan memandu jalannya lagu Indonesia Raya. Setelah itu lanjut di pembacaan doa. Berarti orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab kepada pembacaan doa itu sudah mengambil tempat dan memimpin prosesi pembacaan doa. Selanjutnya masuk di sambutan-sambutan. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Musrembang desa, pelaksana kegiatannya adalah pemerintah desa. Maka di sambutan-sambutan, untuk sambutan pertama adalah kepala desa. Dia menjelaskan terkait dengan apa arah terkait dengan pelaksanaan kegiatan musrembang desa itu sendiri. Ya, itu ya kawan-kawan inspiratif. Kemudian sambutan kedua adalah BPD. Ini biasanya kalau pihak pemerintah kecamatan tidak sempat hadir di acara forum musrembang desa, maka BPD selain membawakan kata sambutan juga diberi kewenangan untuk membuka acara musrembang desa. Tetapi kalau misalnya pihak kecamatan ada perwakilan yang hadir di forum musrembang desa, maka BPD cukup menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya pihak kecamatan selain memberikan kata sambutan juga membuka secara resmi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrembang desa. Ya, sampai di sini kemudian prosesi pelaksanaan pembukaan musrembang desa tuntas. Masuklah ke acara penutup. Kalau ada konsumsi, maka MC mempersilakan kepada peserta dan narasumber untuk menikmati ala kadarnya. Tapi kalau misalnya tidak ada konsumsi, maka di penutup ini dimanfaatkan untuk memastikan kesiapan dari tim penyusun terkait dengan infokus, terkait dengan laptopnya, terkait dengan bahan materinya, untuk memudahkan proses pemaparan materi tidak terkendala. Nah, seperti itu ya kawan-kawan inspiratif. Selanjutnya kawan-kawan inspiratif, setelah selesai prosesi penutup tadi, kemudian MC melanjutkan agenda susunan acara musrembang desa. Susunan acara berikutnya adalah pemaparan materi narasumber. Dalam hal ini, kalau kegiatannya itu musrembang penetapan RKPDS 2023, maka materi yang akan dipaparkan adalah tentang matriks RKPDS tahun 2023. Tapi kalau musrembang itu adalah merupakan musrembang penjaringan kegiatan untuk penyusunan RPJMDes, maka materi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan matriks RPJMDes. Apa yang dipresentasi di forum musrembang desa? Yang disampaikan di forum musrembang desa oleh tim penyusun adalah cukup nama kegiatan dan perkiraan sumber anggaran. Jadi dia belum membahas terkait dengan berapa nilai uang, berapa volume. Jadi cukup yang dibahas itu adalah nama kegiatan dan ancar-ancar sumber anggaran. Kemudian setelah selesai pemaparan materi, tinggal melihat skenario forum. Apakah di skenario forum tadi, kalau seandainya musrembangnya ini adalah terkait dengan RPJMDes, maka setelah selesai pemaparan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok tadi ada penyampaian hasil diskusi oleh masing-masing kelompok, kemudian selanjutnya dibawa ke forum umum untuk dimintai tanggapan peserta yang hadir di forum musrembang. Tetapi kalau seandainya itu musrembangnya adalah RKP, maka setelah selesai pemaparan matriks dokumen RKP, dilanjutkan dengan umpan balik. Tapi kalau RPJMDes tadi, setelah selesai pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan umpan balik atau tanggapan peserta terhadap hasil diskusi dan hasil pemaparan narasumber atau tim penyusun. Setelah selesai proses tanggapan, ada satu hal, saya hampir lupa tadi menyampaikan, di tanggapan ini boleh jadi adalah penyampaian usulan-usulan baru. Jadi di musrembang itu dimungkinkan para peserta musrembang untuk menyampaikan usulan baru di luar dari yang sudah dipresentasikan oleh tim penyusun. Karena ini bukan dalam penetapan, tapi masih dalam rangka penyusunan rancangan dan penjaringan usulan lewat forum musrembang desa tadi. Ya. Kalau seandainya prosesi tanggapan sudah tuntas, maka kemudian MC melanjutkan susunan acara, yaitu pembacaan hasil kesimpulan rapat. Maka dipersilakan lagi kepada tim penyusun untuk membacakan ulang poin-poin kegiatan dan perkiraan sumber anggaran yang sudah dibahasakan tadi dengan mengakomodasi semua masukan-masukan dari diskusi kelompok di RPJM, termasuk tanggapan masyarakat berkaitan dengan RPJM dan penyusunan RKPDS. Setelah selesai dibacakan simpulan rapat, susunan acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Jadi pihak perangkat desa yang bertugas untuk membawa dokumen berita acara tadi itu dibawa ke meja depan narasumber, kemudian dipersilakan kepada PPD untuk bertanda tangan, kepala desa untuk bertanda tangan, sekaligus mengambil salah satu perwakilan peserta musyawarah untuk bertanda tangan di berita acara tersebut.
Setelah selesai proses penandatanganan berita acara, maka secara utuh proses pelaksanaan kegiatan musrenbang desa itu dianggap selesai. Ya, sehingga KUR perencanaan memastikan yang bertugas untuk mengambil foto atau gambar itu harus sudah clear semua. Sehingga pada saat dilakukan prosesi penandatanganan berita acara, maka seluruh proses kegiatan musrenbang desa clear and clean. Ya, gitu ya kawan-kawan inspiratif. Selanjutnya, prosesi musrenbang desa selesai, kita lanjut pada pasca pelaksanaan musrenbang desa. Ini yang biasa kita lupa. Di pasca pelaksanaan musrenbang desa ini, KUR perencanaan memastikan daftar hadir, berita acara, notulen rapat, foto-foto kegiatan. Ini harus dipastikan termasuk matriks dokumen RPJM atau matriks RKPDes ini diarsipkan menjadi dokumen penting. Nah, setelah ketiga tahapan tadi ini tuntas, maka tugas selanjutnya adalah KUR perencanaan memastikan semua yang sudah dibahas itu dibakukan dalam bentuk dokumen RKPDes atau dokumen RPJMDes. Ya, kemudian setelah selesai musrenbang, maka rangkaian untuk penjaringan usulan, rangkaian untuk penjaringan sumber-sumber anggaran terkait dengan penjaringan usulan tadi itu sudah dianggap tuntas. Demikian kawan-kawan inspiratif, saya Ribilai, tapi kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.